Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan HTP yang berkaitan tentang pandemi COVID-19. Kita ketahui bahwa HTP merupakan hukum tata pemerintahan atau biasa disebut peraturan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini. Hukum tata pemerintahan adalah hukum yang mengatur fungsi dan aktivitas-aktivitas dari para pemerintahan dalam suatu negara untuk menegakkan pemerintahan negara secara nyata. Hukum tata pemerintahan adalah hukum yang mengatur segala tindakan atau perbuatan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tanggal 20 Maret 2020 telah tanda tangani Inpres nomor 4 tahun 2020. Selain memerintahkan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran, Inpres ini juga memerintahkan untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan 4 status terkait pandemi COVID-19. Yang pertama itu adalah ODP, yang kedua PDP, yang ketiga adalah suspek, dan yang keempat adalah konfirmasi positif Corona-19. Berikut penjelasan dari 4 status terkait coronavirus tersebut. Yang pertama adalah ODP, orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan ini merupakan semua orang yang telah kembali dari tempat yang sudah terkena virus corona ke tempat yang sama sekali belum terkena virus corona. ODP ini telah ditentukan dari data-data belum diterjemahkan sakit. Yang kedua adalah PDP, pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan ini telah ditentukan mengalami gejala seperti batuk-batuk, demam tinggi, bersin-bersin, dan lain sebagainya yang sudah ditentukan oleh pihak kesehatan dengan mengalami gejala virus corona. Pasien ini telah dirawat di rumah sakit. Yang ketiga adalah suspek. Suspek merupakan seseorang yang telah berkontak langsung dengan yang terkena virus corona. Akan tetapi, suspek ini belum dinyatakan positif atau negatif terkena virus corona. Yang keempat adalah konfirmasi virus corona. Konfirmasi virus corona merupakan seseorang yang telah dinyatakan terkena virus corona secara positif. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi dampak dari virus corona terhadap usaha kecil, usaha besar, dan usaha menengah. Pemerintah telah memberikan 5 skema untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini. Berikut penjelasan. Skema yang pertama yaitu pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk dalam kategori miskin dan rentan terkena dampak COVID-19 diupayakan itu menjadi penerima bantuan sosial dari pemerintah, baik itu program Keluarga Harapan, paket sembako, bansos tunai, BLT desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan kartu prakerja. Skema yang kedua yaitu intensif perpajakan bagi pelaku UMKM
beronsep di bawah 4,8 miliar per tahun. Terhadap mereka, pemerintah menurunkan tarif PPA final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0% selama periode 6 bulan dari bulan April sampai September 2020. Skema yang ketiga yaitu relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM yang meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga dari para penerima KUR, UMI, PN Mekar, LPDB hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian. Skema keempat yaitu perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Dalam skema ini, pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak COVID-19. Sedangkan skema yang kelima adalah pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi COVID-19. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang terakhir yaitu PSBB atau biasa disebut dengan pembatasan sosial berskala besar. Dapat kita lihat, walaupun kebijakan ini telah diambil tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kini masih banyak warga masyarakat Indonesia yang tidak mematuhi aturan tersebut. Misalnya, tetap tinggal di rumah atau biasa disebut stay at home. Di sini saya dapat mengambil suka dan duka yang saya dapatkan dari stay at home ini, yaitu sukanya saya dapat meningkatkan ibadah saya. Yang kedua adalah banyaknya waktu bersama keluarga. Sedangkan dari dukanya yang dapat saya ambil yaitu proses perkuliahan tidak berjalan efektif, diakibatkan walaupun telah dilakukan kuliah daring akan tetapi itu tidak berjalan dengan baik diakibatkan jaringan yang buruk. Yang kedua adalah kurangnya ekonomi atau melemahnya ekonomi dari keluarga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang salah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.